وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Abuya Al-Hajj Fathullah, beserta para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari kita buka kajian kita dan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, bil khusus kepada sahib kitab al-alim al-allamah Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Hadrami. Kana syai'un lilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kita sampai di halaman 37, baris 9 dari bawah. Sandur udah beli, katanya ada 10 buah kitabnya. Zamannya 80, buku 10. Alhamdulillah. Kalau kitab cetakan yang Madinah halaman 172 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa min adabis shaim. Nah, sekarang berbicara tentang di antara adab-adab orang yang berpuasa. Nah, ya Bapak-bapak, dengan mengetahui adab ini, nanti ibadah kita tambah berkualitas ini. Hati kita jadi bercahaya, ya, mudah menangkap isyarat-isyarat dari Allah, ya. Pertama, alla yaktsura an-nauma bin nahar. Ya. Jangan banyak tidur
di siang hari. Ya. Ini orang panas banget tidur mulu sekarang. Wala yakthurul aklu bil lail. Yang kedua, jangan banyak makan di malam harinya. Jadi sedang-sedang aja, sesuai aja gitu ya. Wal yaqtasida fi dzalika, ya. Dan untuk tujuan itu hatta yajida massal ju'i, sampai ya orang yang puasa itu yajid, merasakan adanya rasa lapar itu, wal atashi, dan haus. Fatatahadzabu nafsuhu, kalau perutnya terasa lapar, kerongkongannya terasa haus, maka jiwanya akan terdidik tuh. Ya. Kemudian wa tud'afu syahwatuhu, syahwatnya, keinginan jeleknya itu akan lemah, akan menurun. Hikmahnya 2. 3, wa yastaniru qalbuhu, hatinya akan bersinar. Ini hati lain-lain nih, bertingkat-tingkat. Ada yang orang dengar ayat langsung menangis, dia lembut tuh hatinya. Kesalahan dikit aja, ya Allah, sampai 40 malam istighfar terus. Mohon ampun Allah. Ada yang hatinya gelap banget, melakukan dosa ketawa-tawa dia. Ya, susah mendapatkan ilmu itu ya. Karena ilmu kalau sudah masuk cahaya, hatinya lapang gitu ya. Kelihatan bahkan musyahadanya sampai alam malakut tembus. Bisa melihat ma wara'al hijab ya. Itu yang namanya inkisyaf, buka. Ya. Ada selawat itu bagus, amalin. Selawat Syekh Ibnu Masis bunyinya, dia panjang, ada yang dipendekin oleh ulama. Allahumma sholli ala manin syaqqat minhul asrar wan falaqat minhul anwar sallallahu alaihi wasallam. Apalin tuh. Ya. Ya Allah. Ya. Berselawatlah ya kepada yang darinya terbuka rahasia-rahasia dan terbuka segala cahaya-cahaya. Ya. Jadi kita dengan berselawat kepada baginda Rasul, Allah bukain itu terbuka semua. Apa ini ya? Allahumma sholli ala man, asalnya karena disambungin ala manin syaqqat minhul asrar wan falaqat minhul anwar sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang bagi belajar, suka belajar itu amalin. Nanti Allah buka itu ya. Wa dzalika sirrus saumi wa maqsuduhu, dan itulah rahasianya puasa dan tujuan puasa, yang mendidik jiwa, melemahkan syahwat yang jelek ya, dan membuat hati kita bersinar. Waliyujani basaimu arifahiyata wal ikthara min tanawulis syahawati wal ladzati kama dzakarnahu. Dan hendaknya, lamnya lam lita'lil nih, hendaknya orang yang berpuasa yujaniba, menjauhkan apa? Arifahiyah, gaya hidup yang bersifat kemewahan ya, wal iktsara, dan banyak min tanawulis syahawat,
mengkonsumsi syahwat wal ladzat dan kelezatan-kelezatan kama dzakarna sebagaimana kami telah sebutkan. Wa aqallu dzalika an takuna 'adatuhu min at-tarafihi wahidatan fi Ramadan wa ghairihi. Fi Ramadana, ana ini isim ghair munsharif, isim alam, ya, wa ghairihi. Wa aqallu dzalik, paling minimalisirnya, ya, kita banyak makannya itu, ya, mengkonsumsi hal-hal yang bersifat syahwaniyah, kelezatan, itu antakuna adatuhu min at-tarafuh, ya, menjaga kebiasaannya itu tetap sama di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Artinya sama aja gitu gaya hidupnya gitu. Wa hadza aqallu ma yanbaghi. Inilah yang paling kecilnya, ya, yang sepatutnya kita jaga gitu, ya. Wa illa falir riyadah wa mujanabatu syahawat an-nafsi atharun kabirun fi tanwiril qalb, ya. Artinya ingatlah kalau tidak, ya, bahwa puasa ini liriyadah, artinya punya nilai-nilai melatih diri, ya, dan menjauhkan syahwat-syahwat nafsu, ya, yang itu punya apa? Punya asarun kabirun. Faliriyadah, riyadah apa tuh? Melatih dirinya, ya, untuk enggak terus ngikutin ajakan-ajakan nafsu. Ini kajian tasawufnya, ya. Dan menjauhkan keinginan-keinginan nafsu. Maksudnya kan nafsu kan karakternya jelek-jelek, melanggar perintah Allah, ya, lambat-lambat dalam syariat ini. Nah, memiliki apa? Asar yang besar dalam tanwiril qalbi, menyinari hatinya. Semakin dia banyak riyadah, mujahadah, musyahadah, menjauhkan yang dilarang Allah, itu hatinya makin bersinar. Kan dalam hadis apa? Barang siapa yang melakukan satu dosa, hatinya langsung tek aja, ada titik hitam. Dosa lagi, tek, terus begitu. Kayak kaca, kotor, kalau nggak dibersihkan lama-lama apa? Nah, tertutup semuanya, berkarat. Hati yang sudah berkarat susah mendapatkan ilmu. Tapi kalau dibersihkan terus, ya, jadi munawwar hatinya, bersinar, ya. Wa tutlabu bil khususi fi Ramadan. Khususnya lagi katanya, ya, itu di bulan Ramadan. Ayo kita latih nafsu kita, jiwa kita agar menuju, ya, katanya jiwa seperti para malaikat, ya, yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Wa ammal ladzina yaj'aluna lahum fi Ramadan adatin ini maf'ul bih, ya. Adapun orang-orang mausul nih yang menjadikan, ya, bagi mereka di bulan Ramadan punya kebiasaan-kebiasaan minatarafuh yang bersifat senang-senang, ya, wasyahawat dan syahwat-syahwat allati la ya'tadunaha, ya, yang tidak biasa fi ghairi Ramadan, di selain bulan Ramadan, faghururun, sebetulnya dia sedang tertipu, ya. Tertipu oleh siapa? Gharrahum bihi asyaitanu, dia sedang ditipu oleh setan, ya, gaya hidupnya berlebihan dia. Kenapa itu? Hasadan minhu lahum, karena bentuk irinya setan kepada kita itu. Setan kagak suka kalau kita hidupnya yang tawadu, qanaah, ya, seperlunya aja gitu.
hatta la yajiduna barakati saumihim. Nah, akibatnya apa? Kita tidak mendapatkan keberkahan puasa. Jadi lagi puasa tapi gaya hidupnya gaya hidup yang tarafuh wasyahawat gitu. Gini Pak, contohnya. Kan ini lagi bulan puasa. Artinya jangan sia-siakan ini waktu yang sangat mahal. Ya. Ulama-ulama dulu salafus salih itu Ramadan katakan semua hampir dihentikan kegiatan khusus ya. Dia baca Quran, berzikir, pendekatan kepada Allah, membaca buku-buku yang menguatkan kualitas iman puasanya kepada Allah. Jangan dibuang habis waktu begitu, lihat TikTok nggak terasa. Lagi puasa ya berhenti tuh TikTok yang bersifat jelek-jelek ya. Film-film nonton, jangan tuh. Itu nanti minat tarafuh, syahwat. Hanya gedein nafsunya aja. Dari pagi nonton TV terus Donald Tom Jerry nonton terus. Jangan sayang matanya, ingin pandangin Quran aja. Ya. Artinya ini jadikan Ramadan ini spesial. Ibadahnya dijaga. Kan doanya setiap malam Pak. Wali faraidika muaddin. Wali salawati hafizin ya. Nah, itu dia. Itu doa kamilin luar biasa kalau diangkat tuh nilai-nilainya ya. Baik. Jadi kalau orang puasa tapi dia nggak baca Quran, waktunya habis buat gemukin nafsunya aja. Itu hatinya nggak bersinar itu. Ya. Wala tazharu alaihim atharuhu minal anwari wal mukasyafat. Tidak akan tampak kepada mereka apa? Pengaruh daripada cahaya-cahaya spiritual wal mukasyafat dan Allah kasih keterbukaan tuh diinkisar. Wal khusyu'u lillahi ta'ala dan khusyuk kepada Allah, nggak tampak, nggak hadir. Jadi kayak bulan biasa aja gitu. Sholatnya juga harusnya Ramadan ini harus buru-buru gitu. Nyantai aja. Bagaimana hatinya mau khusyuk sebelum sholat dia masih lihat yang kagak-kagak gitu kan. Wal inkisaru baina yadai. Nah, ya. Artinya enggak akan inkisar. Ada rasa rendah diri di hadapan Allah enggak. Ya. Wattaladzudzu bimunajatihi. Ya. Wattaladzudzi bimunajatihi. Juga tidak ada rasa kelezatan dalam munajatnya kepada Allah. Bapak-bapak merasakan enggak? Kita sholat ibadah tapi barit itu. Kagak ada srek gitu. Apa ngambang gitu. Barit itu Pak, bapak-bapak sama ibu-ibu ya dulu waktu nikah kan istrinya jatuh dikit, Neng hati-hati Neng gitu. Rasanya perhatian luar biasa. Sekarang istri kita udah mau jatuh, orang gak ngelihat kita. Ibadah sama Allah juga gitu ya, harus dirasakan biar lezat, nikmat gitu. Jangan sampai yang kita baca nggak terpengaruh di hati kita, kosong gitu. Hanya sekedar tunggang-tungging doang, jangan. Tambahkan rubba shaimin, rubba musallin sama tuh. Harus dirasakan ada munajat sama Allah, ada hadir Allah itu. Ada dialog sama Allah gitu. Jadi kita hidupkan hatinya. Jangan goflah, jangan lalai. Ya. Nah, keseharian Ramadan itu kita hati kita selalu bersama Allah. Maka puasa itu meningkatkan rasa Syuhud kepada Allah. Rasa muraqabah, musyahadah. Kan kagak ada yang tahu kita puasa. Ini Pak Haji nih, misalnya maaf. Kata cucunya, kayak puasa. Enggak tahu lagi wudu gelek air. Ya.
Itu tingkatannya muraqabah. Hanya hati kita ke Allah aja gitu. Nah bagaimana tuh selama sebulan ini hatinya jangan kemana-kemana, hanya ke Allah saja. Ya. Nanti bapak-bapak selesai Ramadan langsung naik derajatnya. Ya. Di sisi para anbiya, siddiqin, syuhada, sholihin itu bertingkat-tingkat. Taib. Wa tilawati kitabihi wa dzikrihi itu. Dan ya membaca Al-Qur'an dan berzikir. Wa kanat adatus salaf rahmatullah alaihim. Dan kebiasaan orang-orang saleh, semoga Allah sayang kepadanya, at-taqlilu minal adati wasyahawat. Taqlil, mengurangi di antara kebiasaan-kebiasaan ya dan kenikmatan-kenikmatan. Misalnya apa ya? Yang mudah-mudah aja. Kalau ibu-ibu habis asar biasanya duduk depan rumah ya, ngeliatin anak-anak lagi main-main gitu kan. Nah, ganti tuh, duduk sambil pegang tasbih, berzikir. Itu maksudnya. Ya, dikurangin. Gitu. Jadi lebih peningkatannya ibadahnya kepada Allah. Kalau masak ngomel-ngomel aja ngegerutu, hilangin ngegerutunya tuh, ikhlas. Ya, pahalanya besar ngasih orang lagi puasa makan. Wal istiktsari minal amal shalihat. Nah, sementara kebiasaan orang-orang soleh, mereka istighfar, memperbanyak amal-amal saleh. Ya, khususnya di bulan Ramadan. Ini beliau usulnya fi Ramadana bil khusus. Ya, ada juga khususon fi syahri Ramadan. Ini usul aja boleh, ya. Khususnya di bulan Ramadan, tambah perbanyak amal-amal saleh. Kenapa? Karena amal-amal saleh itu yang bersifat sunnah berbanding faridah. Yang bersifat faridah Allah lipatkan 70 kali lipat. Ya, subhanallah. Wa in kana dzalika ma'rufan min siyarihim fi jamil awqat. Dan hal itu menjadi sebuah kebiasaan perjalanan hidup mereka tuh orang-orang salih. Ya, sepanjang waktunya selalu mengurangi kebiasaan-kebiasaan dan ajakan-ajakan syahwat, ya, serta memperbanyak amal-amal saleh. Wa min adabihi, dan diantara adab-adabnya di bulan Ramadan, alla yaktsara at-tasyaghula bi umurid dunya fi syahri Ramadan. Jangan memperbanyak kesibukan dengan urusan-urusan dunia, ya, khususnya di bulan Ramadan. Bal yatafarragu anha li ibadatillah. Tapi yatafarrag, meluangkan waktunya atau mengisi waktunya, ya, kesibukannya untuk ibadah kepada Allah dan mengingat Allah, ma'amkanahu, yang dia bisa lakukannya itu. Wala yadkhulu fi syai'in min asghalid dunya illa in kana daruriyan fi haqqihi. Dan la yadkhulu, jangan masuk, ya, pada kesibukan dunia kecuali jika itu sangat berbentuk urgen, ya, sangat diperlukan, fi haqqihi, untuk dirinya nih, au fi haqqi man yalzimuhu al-qiyamu bihi minal iyal wa nahwihim, atau untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, ya, keluarga tuh keluarganya, wa nahwihi dan wa nahwihim, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya dia bekerja memang ada, atau ada urusan yang penting, ya boleh tuh, ya.
Wa dzalika li anna syahra Ramadan fi syuhuri bi manzilati yaumil jum'ati fil ayyam. Hal itu karena bulan Ramadan fi syuhur di dalam bulan-bulan yang lainnya dari yang 11 12 itu kedudukannya bi manzilati yaumil jum'ah. Seperti hari Jumat pada hari-hari lainnya, ya. Jumat disebut apa? Sayyidul Ayyam. Ramadan juga sama, Sayyidus Syuhur gitu. Fayambaghi lil mu'mini ay yaj'ala yauma jum'atihi wa syahrahu hadza li akhiratihi khususan. Maka sepatutnya bagi orang mukmin menjadikan hari Jumatnya dan bulan Ramadannya khususnya untuk akhiratnya, ya. Wa minas sunnah, dan diantara sunnah di dalam bulan Ramadan ta'jilul futur, mempercepat berbuka. Nah, ini anak-anak biasanya yang suka lalai, lagi asik nonton TV, lagi asik main game, ya. Anak-anak muda yang bisa main game sampai kelewatan, itu namanya syahwat tuh, ya, tarfahiyat itu. Tinggalin dulu, kalahin dah, pegang Quran aja, ngaji aja, ya, berbuat yang baik-baik, bantu orang tuanya kayak gitu, daripada hatinya lalai begitu. Jadi sunnahnya ta'jil futur, mempercepat berbuka. Wa ayyakuna ala tamr, sebaiknya berbukanya dengan korma. Nabi membiasakan bukanya dengan korma. Fa in lam yajidhu fa 'alal ma'i. Kalau enggak ada korma, enggak sempat beli korma, udah ada air putih aja, ya. Wa kana alaihi salatu wassalam yuftiru qabla ay yusalliyal maghrib, ya. Baginda Nabi, beliau katanya berbuka sebelum sholat maghrib. Ya, buka dulu, ya, baru sholat. Kalau mau makan besar baru makan besar. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjilul futura wa akhirus sahura. Umatku akan senantiasa selalu berada dalam kebaikan selama mereka kalau berbuka dia ajilu, dia mempercepat berbuka, dan kalau sahur dia akhiru. Nah, kalau sahur dilambatin, jangan jam 2 sahur, ya. Udah siang udah lapar lagi. Paling kagak jam berapa? Jam 4, setengah 4, ya. Taib. Fatakhirus sahuri minas sunnati aidan. Mengakhirkan sahur, kalau bahasa kita membelakangin sahur, entar-entaran dulu, juga merupakan sunnah Rasulullah. Berikutnya, wa yambaghi lis-shaimi ay yuqallila minal akli wa la yastakthiru minhu. Dan sepatutnya bagi orang yang berpuasa meminimalisir, menyedikitkan makanannya, dan jangan banyak-banyak. Wadzalika hatta yazharu alaihi atharus saum. Hal itu kenapa? Agar tampak muncullah pengaruh puasa dalam dirinya. Wa yahza bi sirrihi wa maqsudihi alladhi huwa ta'dibun nafs. Wa yahza, dan dia akan mendapatkan apa? Rahasia dan maksud puasa. Yang itu adalah ta'dibun nafs, mendidik nafsu kita, diri kita, ya. Wa tad'ifu syahawatiha, dan melemahkan ajakan-ajakan syahwat jelek yang ada dalam dirinya. Fa inna lil ju'i wa khuluwil mi'dati atharan 'aziman fi tanwir qalbi. Ini kayak gini nih kan sebenarnya sederhana, ya. Tapi orang kurang ini, berdusu ini ya, yang paling luar biasa asarnya buat pelajar, orang yang sedang salik ilallah. Sesungguhnya, ya, rasa lapar
dan mengosongkan perut itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menyinari hatinya. Jadi Pak, misalnya santri nih, belajarnya sama, jamnya sama semuanya. Ini santri satu makannya banyak banget. Udah makan, jajan lagi. Kalau orang banyak makannya, ininya lemah jadinya. Ya, lemah ininya. Ada orang santri rajin puasa, itu bersinar itu cepat. Ditambah lagi selawat, adabnya dijaga, ya. Ini yang kurang diperhatikan oleh para santri ini. Taib. Kemudian wanasatil jawarihi fil ibadati. Memiliki juga apa? Tadi pengaruh yang besar dalam menyinari hatinya dan nasat, punya semangat, rajin tuh, giat. Giat. Anggota tubuhnya giat, rajin fil ibadah, dalam ibadah. Coba kalau makan kebanyakan, mau sholat, bapak habis buka, langsung semua diserbu. Pas tarawih kan berat itu, berat. Ya udah ngantuk dulu lah. Nah, makanya sedikit aja dulu, habis tarawih baru makan dah. Ya. Qultu, mana? Wasabu aslul qaswati wal ghaflati. Diingat oleh beliau. Lapar itu sumber apa? Membuat hatinya jadi keras, qaswah. Wal ghaflah, dan lalai. Ya. Wal kasli anit ta'ati. Dan wasabu aslu qaswati wal ghaflati wal qasliyah. Kenyang itu sumber membuat hati jadi keras, lalai, dan malas melakukan ketaatan kepada Allah. Qala alaihi salatu wassalam, baginda Rasul bersabda, ma mala'a ibnu adama, ya ma mala'a ibnu adam wi'aan syarran min batnihi. Tidaklah anak manusia, anak Adam kita ya, memenuhi wi'aan, bejana tempatlah yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Atau Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah Syarah Mulhul Ubudiyah, Imam Nawawi perut yang kekenyangan, ya, berasal dari sumber yang halal, itu sumber malapetaka. Apalagi sumbernya dari yang haram. Yang halal aja tuh kalau sampai ke melekeran itu makan itu bahaya. Ya. Paham kemelekeran ya? Bahasa Betawi. Kekenyangan. Kekenyangan. Hasiba ibnu Adam lukaimatin, kata lukaimatun yakumna sulbahu. Cukuplah bagi manusia beberapa suapan saja untuk menguatkan badannya. Cukup. Kalau kita sepiring berapa suapan tuh ya? Fa'in kana la mahalatan fa thuluthun li ta'amihi. Jika memungkinkan, sepertiganya buat makanan. Wa thuluthun li syarabihi, sepertiganya lagi buat minuman. Wa thuluthun li nafsihi, dan sepertiganya lagi buat napasnya itu, ya. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka berkata, idza syabi'atil batnu ja'at jami'ul jawarihi. Apabila perutnya kenyang, ya, maka seluruh anggota tubuhnya menjadi lapar, ya, lapar terhadap syahwat. Perutnya kenyang, anggota tubuhnya pengennya ngapain aja tuh. Sebaliknya, wa idza ja'atil batnu, apabila perutnya lapar,
syabi'at jami'ul jawarihi, maka seluruh anggota tubuhnya merasa tenang dia, ya, tenang dari ibadah itu. Qultu, kata muallif, waju'ul jawarihi ibaratun an talabiha wa hirsiha ala syahawatiha. Laparnya anggota tubuh, ibarah sebuah ungkapan, bisa juga berarti ya gitu ya, an talabiha wa hirsiha, ya, adanya hasrat. Talab itu mencari, menginginkan, hasrat nafsu, ya, dan keinginan, dorongan yang kuat kepada syahwatnya. Fayastahi al-lisanu al-kalam. Nah itu, ya, maka lisannya dia pengen banget ngomong aja. Wal ainu an-nadhara, matanya pengen lihat apa aja. Agak puas-puas tuh dari pagi sampai zuhur, TV diputer-puter semuanya, semua channel. Kalau channel Quran bagus, ya, channel yang berita manfaat bagus, ya. Ini pagi-pagi udah dangdutan, jangan. Udah tiap hari nonton dangdut. Ramadan tinggalin dulu dah, ya. Yang Islami masa gitu, ya. Wal udhunu al istima'at. Ya semuanya wa ataf, ya, yastahil udhunu al. Telinganya pengennya dengar aja. Ya. Pengen dengarnya bukan yang Quran gitu. Dengarnya yang lain-lain gitu. Wa kadzalika sairul jawari. Demikian juga seluruh anggota tubuh. Wa yakunu inbi'atsuha, dan inbi'ats dorongan. Dorongan nafsunya itu li talabil fudul min syahawati. Ya. Talabil fudul artinya mencari fudul hal sesuatu yang berlebihan. Apa-apa pengennya bersifat berlebihan. Misalnya ngomong satu tema, lagi ngobrol nih, bagaimana itu anaknya? Oh anaknya itu dia lagi ini, terus aja lebihan sampai kayak orang bicara tentang bola sampai berantem atau ngotot, kan fudul banget itu, ya. Jadi litalabil fudul, berlebihan, atau bicara yang bukan yang urusannya ada tuh tambah-tambahin, ya. Nah ini kita biasa terjebak biasa di sini nih dalam tarbiyah, kata iyyaka wal fudul satasil ilallah. Tinggalkan fudul, Anda akan sampai kepada Allah. La yasilul insanu wusulan illa bitarkil fudul. Seseorang tidak akan sampai kepada Allah kecuali meninggalkan fudul. Lebih dalam makanan, lebih dalam bicara, lebih dalam terus itu, ya. Inda imtila'il batni, ketika perutnya kenyang. Jadi kalau udah kenyang ibaratnya kan pengennya anggota tubuhnya pada pengen nyantai, pengen ini. Wa inda khuluwihi, dan ketika perutnya lapar, kosong, yakunu sukunuha wa huduha, ya. Maka dia akan tenang, terkendali gitu. Al-mu'abbaru bihi an sab'il jawarihi, diungkapkan, diibaratkan seperti anggota tubuhnya udah kenyang. Wa dzalika masyahidun wallahu a'lam. Dan hal ini dapat disaksikan, dilihat tuh, ya. Banyak orang yang banyak makannya, ibaratnya dia banyak tidurnya. Ya, tidurnya banyak ghaflahnya. Wa minal mustahabbi, ya, al-mutaakkidi taftiru shaimin walau ala thamaratin. Dan diantara yang dianjurkan yang mutaakkid, ya, sunnah muakkadah lah ini. Taftiru shaimin, orang-orang yang berbuka itu, ya, walau ala tamarat, meskipun dengan beberapa buah korma.
Jadi Bapak Ibu, korma itu 3 buah aja, katakanlah hikmahnya itu, khasiatnya mengembalikan tenaga kita yang habis di siang hari kita puasa tuh, korma, ya. Jadi dianjurkan taftirus shaimin, ya, orang-orang yang berpuasa berbuka walau ala tamarat, meskipun hanya beberapa buah korma. Au syurbatin minal ma, atau tegukan-tegukan air. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'un. Barang siapa yang memberikan bukaan, nah kita tambahin dia biar paham, memberikan bukaan makanan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala, ya, maka baginya lahu mithlu ajrihi, maka baginya puasa, maka baginya seperti pahalanya pahala orang yang puasa, min ghairi ayyang qusa, tanpa dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Contoh, ibunya kebetulan lagi haid, enggak puasa, suaminya, anak-anaknya puasa semua, ya, dapat pahala kan puasa tuh. Ibunya tetap aja bangun sahur, masakin, ya. Nah, itu dapat pahala seperti suaminya yang puasa, tidak dikurangin sedikit pun. Yakni maksudnya min ajri shaim, ya, dari pahala orang yang puasa. Wa hadza thawabu innama yahsulu liman fattarahu. Nah, pahala ini sesungguhnya, ya, diperoleh untuk orang yang memberikan berbuka kepada orang yang puasa. Walau 'alal ma'i, meskipun hanya seteguk air. Ibu-ibu bukan teh juga ada. Suaminya suka kopi juga. Belum lagi es cendol lagi. Macam-macam dah. Sayur. Atau suaminya, pokoknya mah saya kalau kagak ada sambal enggak mau sahur. Bikin sambal lagi, bayangin dah. Fa amma man at'ama shaima, adapun orang yang memberi makan orang yang berpuasa, ya. Adapun orang yang memberi makan orang yang berpuasa, gitu ya. Man min ba'di fitrihi, ya. Setelah dia berbukanya, fi baitihi, di rumahnya, au fi maudu'in akharin, atau di tempat yang lain, falaisa yahsulu lahu hadzal thawab, maka baginya tidak mendapatkan pahala seperti itu, ya. Walakin yahsulu lahu thawabul it'am, tetapi dia mendapatkan pahala, ya, pahala memberikan makanan, ya, dan nilainya berbeda. Wa huwa azimun, dan itu juga sangat besar pahalanya. Wa thawabu man asba'a shaima, dan pahala orang yang membuat kenyang orang yang berpuasa, mahma at'amahu, betapapun dia memakannya, memberikan makanan kepadanya, hatta yusbi'ahu, sehingga dia kenyang. Wa huwa katsirun, dan itu pahalanya lebih besar lagi. Wa salatu tarawih fi kulli lailatin min ramadhana sunnatun ma'thuratun. Salat tarawih setiap malam Ramadan ini sunnah yang ma'thurah, artinya Nabi melakukannya, ya, sahabat terus ngikutin. Wa adatus salafi rahmatullah alaihim, dan kebiasaan orang-orang salafus saleh, semoga Allah sayang kepada mereka, tauzi'ul qur'ani min awwalihi ila akhirih alaiha, ya, artinya membagi-bagi Al-Qur'an tuh. Satu hari satu juz gitu.
Ya. Kalau kita kan cepet. Apa? Al-hataka kulhu. Al-asri kulhu. Ya. Masih bagus itu. Jika istiqomah sampai akhir, ya. Jadi tauzi itu dibagi-bagi, ya. Boleh juga satu juz bagi-bagi, ya. Atau kita per surat, ya, tergantung hafalan imamnya dan kesepakatan juga. Kalau imamnya yang panjang, jamaah nggak kuat, bubar jamnya. Taib, ala qadri istita'atihim, itu kemampuannya, ya. Taib. Yaqra'una minha fi kulli lailatin ma tayassara. Nah, ini dia. Mereka membaca, ya. Membaca apa? Dari tadi itu pembagian-bagiannya setiap malam ma tayassara. Membagi dari ayat-ayat Al-Qur'an setiap malam, ya, ayat-ayat yang mudah-mudah. Wa yaj'aluna al-khatma fi ba'dil layali min akhir syahr. Dan mereka menjadikan khatam tuh di sebagian malam-malam, ya, di akhir bulan. Faman amkanahu ayaktadiya bihim, barang siapa yang bisa mencontoh mereka fi dzalika, ya, yang demikian itu artinya bisa dalam sebulan tamat Al-Qur'an. Fal yusammir wala yuqassir, maka yusammir istilahnya menyingsingkan dia, semangatlah gitu. Wala yuqassir, jangan malah. Nah, misalnya nih ada di sini imam yang hafal, kita pakai yuk ini satu hari satu juz. Nah, ya. Kalau ada yang mau ngikutin, nah, silakan, semangat, jangan malas. Nah, misalnya nggak kuat nih, gitu. Kan di mana? Di Masjidil Haram juga begitu. Ada yang ngambil 20, ada yang ngambil ini tengah-tengah mundur, ada, ya. Tergantung kepada apa, Pak? Habis waktunya. Ya. Saya ada pasaran kitab jam 6. Yuk lagi, ya. Jadi jangan saya. Faman amkanahu ayaktadiya bihim. Barang siapa yang bisa mencontoh mereka. Tadi orang soleh itu yang sholat tarawihnya sebulan tamat Quran dibagi-bagi itu, ya. Falyusammir, maka semangatlah. Wala yuqassir, jangan malas. Fa innal khaira ghanimatun, sesungguhnya kebaikan itu, ya, adalah keberuntungan yang sangat besar. Allah berfirman, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun kebaikan, ya, yang kalian lakukan itu untuk diri kalian sendiri yang berupa kebaikan, tajiduhu, Anda akan dapatinya di sisi Allah. Artinya apa? Kebaikan apa saja yang kita lakukan akan Allah nilai, akan Allah hargai, Allah bayar, Allah kasih itu. Ya, Pak. Bapak-bapak jangan pernah meremehkan berbuat baik walaupun kecil. Allah lihat itu. Maka ada istilahnya imatatul adza. Apa itu tadi? Di jalanan lewat ada paku, pungut. Oh, bakal ada duri, ada beling, pungut. Itu imatatul adza. Ya, memungut sesuatu yang berbahaya. Kan kayaknya remeh kan? Tapi punya nilai pahala besar di sisi Allah gitu. Itu, ya. Wa man lam yattafiq lahu al-iqtida'a bihim, katanya. Dan orang yang tidak bisa mengikuti mereka, ya. Ini Pak, penting banget di sini. Tadi kan kalau bisa ngikutin orang-orang yang bisa satu hari satu juz misalnya, ya. Kalau dan orang yang tidak mampu, ya, tidak bisa mengikuti mereka para salafus shalih
fi dzalika yang setiap hari satu juz misalnya falyahdhar min takhfifil mufrati. Ini penting. Ya, maka hati-hatilah daripada terlalu ringan salatnya. Ya, alladzi ya'taduhu katsirun minal jahlah. Yang kebanyakan keseringan dilakukan oleh orang-orang yang bodoh fi salatihim litarawih, dalam melaksanakan salat tarawih. Hatta rubama yaqauna bisababihi fil ikhlali bi syai'in minal wajibat. Sehingga mereka jatuh dengan sebab tadi salatnya tergesa-gesa, buru-buru, ya. Jatuh dari hal yang wajib-wajib. Mithlu tarkut tama'ninah. Saking pengen cepatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak salat sama dia cepet. Jamaah maunya cepatnya itu. Padahal dia maling tuh. Tama'ninahnya pada hilang. Ya. Ini diingetin oleh beliau bagus banget, makanya saya lanjut ya. Kemudian jadi tarkut tama'ninah fir ruku' was sujud, ya. Dihilang dia meninggalkan tama'ninah dalam ruku', dalam sujud. Wa tarku qiraatil Fatihati 'alal wajhi alladzi la budda minhu, dan meninggalkan bacaan Al-Fatihah atas sisi yang seharusnya, bisababil ajalah, saking pengen cepatnya bacanya akhirnya paham enggak? Pengen cepatnya bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dolin. Nah ini jadi imam juga diperhatiin ini. Kita boleh cepat, ya, tetap baca murattal dan tama'ninahnya dijaga. Ya, imam yang alim dia paham itu. Ya, jangan hanya pengen cepat aja. Jadi kagak hilang lah kita keberkahan puasanya, ya. Fa yasiru ahaduhum indallahi ta'ala lahu wa shallab, gitu. Fa faza bitsawab. Maka seseorang di antara mereka di sisi Allah, ya, tidak mendapatkan dari puasanya itu pahala. Lah salatnya teman ini kagak ada. Tapi orang awam seneng. Saya senengnya imamnya bapak itu tuh. Kenapa? Cepet. Padahal salatnya rusak. Ya. Banyak yang hilang, bacaannya kagak bener gitu, ya. Nah, nafsu kita pengennya yang gitu. Yang cepet-cepet. Yang rusak itu, ya. Nafsu yang jelek. Wala huwa tarku, ya, fa'tarab bitaksir wa salima minal ijab, dan dia tidak meninggalkan itu. Maka fa'tarif bitaksir, mengakulah dia banyak kekurangannya, kurang sempurna, ya. Wa salima minal ijab, dan dia akan selamat daripada kekaguman itu. Wa hadhihi wa ma asbahuha min a'dhami makaidis syaitan li ahli iman. Nah ini dan hal-hal yang seperti itu, salatnya terburu-buru, tergesa-gesa, pengen buru-buru kelar. Jadi dikatakan imam juara 1, salatnya paling cepat. Itu min a'dhami makaidis syaitan. Merupakan makaid, daya tipu setan itu. Li ahli iman, kepada orang-orang yang ahli iman. Yubtilu 'alal 'amil minhum amalahu ma'afilihi lil amali, ya. Dia membatalkan ini, merusak 'alal 'amil, atas orang yang berbuat, minhum di antara mereka, amalahu amalnya, ma'afilihi lil amal, disertai dengan perbuatannya. Fahdharu min dzalika, hati-hati itu, hindari. Wa tanabbahu, dan perhatian, ya, lahu, kepada hal itu. Ma'asyarul ikhwan, wahai seluruh saudara-saudaraku, hati-hati jangan sampai terjebak salat tarawih, pengen banget cepat-cepat, akhirnya tama'ninahnya hilang, bacaannya juga kagak benar. Wallahu a'lam bissawab, ya. Jamaah, semoga bermanfaat. Mohon maaf nggak bisa panjang-panjang. Saya ada pasar kitab
Saya di sini ada tuh siapa namanya Zainal, Zainal ya. Pak Kiai saya mau ikut tapi belum punya kitab. Saya bilang kagak apa-apa, hadir aja. Saya kasih kitabnya. Tapi syaratnya rajin. Iya, besok hadir. Enggak hadir. Mana tuh ya? Baca Al-Fatihah, semoga dikasih kesehatan, panjang umur, keberkahan ya. Dan diberikan keluasan rezekinya, mendapatkan nafahat, mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Al-hadini wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Bang Mukhlis ikut ngaji tuh. Kemarin kagak hadir. Saya kehilangan tuh. Kemana tuh? Saya cari-cari. Katanya motornya mogok katanya. Nanti bareng saya aja bareng-bareng langsung. Ya. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina, innaka 'allamul ghuyub, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.